mengundang saya di sini. Kemarin-kemarin sudah beberapa waktu yang lalu, minggu depan yuk, udah jadi-jadi. Akhirnya puji Tuhan, harusnya Jumat depan, tapi saya pikir Jumat depan saya ada pelayanan lain. Akhirnya saya bilang, besok malam aja Bu, gimana? Oke, langsung beliau menyetujui. Nah, banyak memang yang tidak tahu bagaimana perjalanan saya menjadi seorang Kristen. Ya, saya cerita dari awal. Keluarga saya itu, kami keluarga yang muslimnya sangat luar biasa. Dibilang fanatik juga nggak fanatik banget. Maksudnya, karena kami ini kan keluarga NU ya. Kakek saya, kemudian bapak saya, kemudian kakek saya tuh kalau zaman dulu namanya Tuan Guru. Tuan Guru di salah satu pesantren ternama juga di kampung saya. Kemudian dari kecil itu saya umur 5 tahun, karena saya itu dari umur berapa ya, sekitar 3-4 tahun gitu ya, sudah dicekokin dengan hal-hal yang berbau Al-Quran ya. Jadi dari kecil tuh saya lebih dulu bisa baca tulis Arab daripada baca tulis Latin, bahasa Indonesia gitu-gitu. Latin belum bisa saya. Jadi duluan saya bisa baca tulis Arab. Ya, dan kebetulan saya punya kakek itu bahasa Indonesianya kurang baik karena beliau lahir dan besar di tanah Arab ya, di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian begitu usia 24 apa 25 kalau saya nggak salah, itu baru dia pindah ke Indonesia. Nah, jadi keluarga saya memang keluarga yang sangat-sangat religius sekali, tapi tidak seperti ya namanya juga Islam NU yang sangat bisa dibilang toleran, bisa dibilang sangat orang damai kalau bahasa kita orang misi ya. Nah, kemudian keluarga besar saya ini kan, saya kan memang bukan keturunan ya, keturunan yang inilah ya, karena keturunan Arab. Dan kemudian saya dari kecil itu sudah belajar, umur 5,5 tahun, hampir 6 tahun, mungkin percaya tidak percaya, saya sudah khatam Al-Quran. Bukan hafal ya, tapi khatam itu tamat Quran. Umur 5 sampai mau masuk 6 tahun. Kemudian saya juga kelas 4 SD itu sempat ikut musabaqah, kemudian juara kebetulan ya. Nah, berjalannya waktu, saya SD itu di antara kami keluarga, saya tuh yang paling fasih Arabnya, ngajinya juga yang paling kalau bahasa saya itu tedas, pengucapannya tuh Arabik banget itu ya. Kemudian saya SMP, saya masuk Tsanawiyah. Begitu SMA, saya masuk ke pesantren ya, salah satu pesantren di Sumatera Selatan waktu itu. Nah, saya masuk pesantren ini kebetulan ternyata pesantren agak sedikit pahamnya kekhilafah-khilafahan. Jadi di pesantren itu saya pakai cadar, saya dapat beasiswa di situ. Kemudian di naik kelas 3 apa naik kelas 4 ya, saya nggak sampai kelas 4 karena saya beasiswa. Jadi saya kelas 3. Jadi kalau sistem pesantren itu begini ya, kalau kita di pesantren itu dari SMP atau SD, maka SMA-nya nanti kita dapat 3 tahun. Tetapi kalau kita di luar pesantren itu, SD atau SMP-nya ya, kita dapat 4 tahun di sana. Harus mendalami lagi ilmu-ilmu Islam di dalam pesantren itu setahun lagi. Nah, saya tuh dapat 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu saya itu sangat disayang ya dengan kiai, dengan ustaz saya. Nah, di situ karena sudah paham radikal ya, sudah menyatu. Kemudian begitu saya keluar dari pesantren, saya sempat memberikan halakoh gitu ya, halakoh untuk orang-orang, untuk para calon mujahidah, saya rekrut. Kemudian saya tukang cuci otaknya. Kemudian begitu jalannya waktu, saya kuliah di 2 fakultas di UIN, kalau dulu namanya IAIN,
ambil Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab, kemudian Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Kalau dulu boleh ambil 2 fakultas, tapi tidak boleh ngambil 2 jurusan dalam 1 fakultas. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau 2 fakultas, boleh. Nggak tahu sekarang. Sekarang kayaknya nggak boleh ya. Nah, kemudian di kuliah itu, pas masih masa kuliah, saya masih pakai cadar ya. Karena dulu di pesantren saya pakai cadar, kemudian kuliah pun begitu. Nah, di kuliah, karena saya ini kuliah perbandingan agama, dan saya belajar kristologi waktu itu, otomatis saya mempelajari Kristen dong, ya. Nah, ketika saya mempelajari itu, disitulah Tuhan sudah mulai mengatur rencananya, kalau saya bilang ya. Jadi disitulah Tuhan bukakan mata hati saya tentang kebenaran kekristenan. Tapi saya tidak bisa langsung percaya. Saya belajar lagi, saya buka, bahkan saya sama Buya saya ngobrol banyak hal yang di luar pikiran saya. Tapi pada saat itu saya masih ikut paham khilafah. Bahkan saya dulu ikut, dulu itu ada namanya dari aliran Darul Arqam. Saya sempat ikut itu sama berapa setahun, karena dianggap itu aliran sesat. Kemudian aliran itu mereka diusir pulang ke Malaysia. Ya, kemudian saya tidak melanjutkan lagi karena komunitas kami sudah tidak ada kontak lagi ya sama komunitas itu, karena dulu kan nggak ada HP ya. Nah, setelah itu saya belajar terus, menggali terus, akhirnya saya stres sendiri ya. Ini yang benar yang mana? Akhirnya saya putuskan saya nggak mau kuliah lagi. Saya tidak lanjut kuliah di UIN, cuman sampai 6 semester. Saya nggak lanjut. Kemudian dalam perjalanan kekosongan saya itu sempat agak kecewa ya orang tua. Maklum lah, karena saya kan di keluarga sangat vokal, kemudian sangat diharapkan untuk bisa menjadi dakwah wanita. Saya umur 17-16 tahun tuh sudah khotbah, sudah ceramah di kalangan emak-emak gitu ya. Saya udah ceramah tuh umur 16 tahun. Jadi kalau saya pulang dari pesantren pas puasa gitu, selalu aja saya diminta untuk khotbah, untuk ceramah gitu ya. Di sela-sela biasa ada sholat taraweh, kemudian sholat witir, biasa akan ada ceramah gitu. Nah, saya kalau setiap pulang dari pesantren, pulang ke rumah gitu, mesti diminta begitu. Jadi usia 16 tuh saya sudah ceramah. Nah, kemudian setelah saya kuliah, saya mendapatkan sesuatu hal yang menurut saya kok ini aneh gitu ya. Beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menurut saya ada kontradiktif, satu. Kemudian beberapa hal-hal yang menurut saya tidak manusiawi ya. Terutama untuk wanita. Kemudian padahal dulu saya sempat dilamar kiai saya untuk jadi istri ketiga. Oh, itu senangnya minta ampun ya, karena kalau kami dalam pesantren itu ya, kalau dilamar kiai atau ustadz, wah itu bangganya luar biasa. Karena ada 3 hal. Satu, kalau nggak perempuan itu cantik sekali. Kedua, perempuan itu pinter. Ketiga, perempuan ini keturunan, misalnya ya keturunan habaib lah atau apalah begitu ya, syarifah begitu-gitu. Nah, itu saya bangga sekali dulu. Nah, begitu kenal, begitu saya kuliah, kok ini jadi keanehan-keanehan ini saya dapati. Kemudian saya langsung kaget kan gitu ya, langsung kaget kok jadi begini. Saya tanya sama Buya saya, tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Buya saya. Cuman Pak, sampai saat ini saya ingat, Buya saya bilang begini, al-iman fi fikri wa qalbi, iman itu di pikiran dan di hatimu. Nah, saya waktu itu saya tidak paham maksud Buya saya ngomong begitu. Ya, pengenalan akan Tuhan, begitu kata bapak saya. Ya udah. Nah, sepanjang itu kan saya nganggur. Nah, akhirnya saya ngajar ngaji, kemudian ngajar bahasa Arab gitu. Dan nganggur itu akhirnya saya bingung mau ngapain ini ya. Sementara pengenalan saya atau
bisa disebut apa, pencarian saya akan kebenaran itu terus bergejolak. Wah, gimana ini caranya ya? Akhirnya saya memutuskan saya untuk ke Jawa. Saya bilang saya mau ke Jawa, saya mau kuliah di kuliah seni. Bingung juga saya, kenapa saya memilih kuliah seni? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kenapa memilih kuliah seni. Apa mungkin karena dulu saya pernah musabaqah, kemudian saya bisa ngaji, bisa tilawah gitu ya. Mungkin Tuhan pakai ke situ, akhirnya saya jadi di musik dan segala macam. Mungkin baru terasa sekarang, oh kenapa Tuhan bawa saya ke mana, ke hal-hal yang berbau musik. Ternyata maunya Tuhan yang seperti sekarang ini tadi, saya bisa bikin lagu, kemudian dengan bahasa-bahasa Arab, begitu, biar bisa memberkati orang lain dan bisa mungkin ya ketika saudara-saudara saya mendengar, saudara-saudara muslim yang lain mendengar, mereka bisa ada pencerahan lewat puji-pujian. Kan dahsyat puji-pujian itu. Nah, singkat cerita kemudian saya itu akhirnya saya kuliah. Ketika saya itu dalam hal mencari Tuhan, mencari kebenaran yang hakiki, ya, lika-likunya banyak sekali. Saya sempat ke gereja, orang gereja ketakutan. Saya bilang saya mau beli Alkitab, saya mau belajar sendiri. Ketakutan, ya, ketakutan. Mereka takut, oh ini penyusup, oh ini begini. Nah, terus saya dulu pernah, ya saya sedih sih. Saya dulu pernah punya teman, ya, punya teman satu kamar kos. Dia Kristen, saya Muslim. Dia Kristen yang taat sekali dan saya Muslim yang taat. Terakhir saya dengar dia masuk Islam, mu'alaf, saya masuk Kristen jadi murtadin, kebolak-balik jadinya. Nah itu saya sih nggak kaget ya, karena waktu itu dia pacaran sama orang Muslim dan dia yang kaget dengan kondisi saya. Ya itu akhirnya saya berkomunikasi terus sampai saat ini ya dengan teman saya ini. Nah dia pun tidak pernah mau mengajarkan tentang kekristenan kepada saya. Saya bilang tolong saya diajarin, nggak mau. Terus saya tanya teman-teman saya, nggak mau, semua nggak mau. Ya kan, takut dikirain saya penyusup atau apa gitu ya. Nah akhirnya saya belajar sendiri. Di dalam belajar sendiri, makanya ya kalau kita belajar tentang kekristenan, gak ada yang bimbing, kita ngawur, seradak seruduk. Saya sempat jadi ateis selama 2,5 tahun. Ya, saya membenci Tuhan, saya bilang, oh Tuhan tuh gak ada. Saya gak percaya agama, saya gak percaya Tuhan. Itu sempat. Kemudian berjalannya waktu ya, ada beberapa peristiwa yang saya alami ya. Pertama peristiwa ketika saya ini sebenarnya orangnya tomboy sekali waktu dulu itu. Jadi saya dulu sampai sekarang saya trauma naik motor. Saya dulu bawa motor RX King ya, motor maling kalau saya bilang. Karena itu kan motornya cepat bus, terus nggak bisa ngerem mendadak. Nah saya kecelakaan ketika hamil 6 bulan. Ya, akhirnya anak saya terpaksa lahir saat itu karena ketuban saya udah pecah. Saya pikir saya udah nggak ada nyawanya dan anak saya prematur. Itu bobotnya cuma 9 on. Dan dokter bilang usianya paling lama 3 bulan. Ya saya udah pasrah loh ya. Sudah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ada. Cuman ya dia ada sedikit spesial, dia autis. Tapi saya bersyukur, saya bangga punya anak ini. Dan itu anugerah paling luar biasa dalam hidup saya ya. Kemudian ketika itu tuh mujizat luar biasa terjadi. Saya didoakan sama seorang pendeta yang saya nggak kenal waktu itu. Saya cari-cari, ini siapa? Saya doa baca Yasin, ayat kursi, kemudian doa undang ustadz segala macam ya, untuk mendoakan anak saya itu. Waktu itu sempat kuning soalnya 1 minggu kuning. Saya pikir oh udah nggak ini. Nah didoakan sama pendeta ini, puji Tuhan, beberapa jam kemudian anak saya udah normal. Kemudian 3 hari kemudian berat badannya nambah. Tuh saya pikir ya biasa. Saya kan orangnya penuh logika, gak yang hal-hal yang spiritual tuh kurang percaya. Nah, selesai. Banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kode, kayak kasih apa ya namanya ya, kayak kasih warning ya, kasih kode.
Itu tuh pekerjaan aku gitu loh. Banyak. Kemudian apa yang membuat saya, jadi saya itu belajar tentang kekristenan dari 95, dan saya bilang yes Tuhan saya ikut Engkau itu 2009, 14 tahun. Nah itu kenapa? Sepele banget. Saya mendengar murid saya tuh nyanyi lagu Ya Aba Bapa ini aku anakmu. Itu saya bisa merinding, nangis sampai ke rumah itu gak karu-karuan. Cuman gara-gara begitu doang. Akhirnya saya bilang, Tuhan ya aku ikut. Nah setelah saya baptis, jangan dikira enak jadi orang Kristen. Oh tolong. Saya bilang aduh, saya gak kuat Tuhan. Ya, bukan karena cobaan ya. Tapi hati saya belum kuat di Kristen. Jujur, saya masih berpikir begini. Wah, ini aku masuk Kristen, aku udah baptis, berdosa nggak ya? Artinya belum teguh iman saya. Padahal saya katekisasi 6 bulan. Pendetanya bilang 3 bulan udah cukup Bu Fadila, nggak apa-apa. Saya bilang, saya harus ngelotok, saya harus paham banget Ibu Pendeta. Saya bilang gitu. Akhirnya tambah lagi 3 bulan. Masih belum juga. Jadi masih belum teguh di dalam saya ini. Nah, itu saya bergejolak ya. Saya bilang, apakah aku berdosa ya? Wah, ini kayaknya aku dosa deh, udah meninggalkan Islam, aku udah dibaptis dan segala macam gitu. Saya merasa diri saya itu udah noda banget, aib banget. Itu masih artinya saya belum teguh dalam iman. Tapi benar. Nah, ketika itu mulai cobaan yang luar biasa, saya dikejar-kejar ya. Waktu itu sempat dikejar-kejar. Satu pun gereja tidak ada yang mau nampung saya. Satu pun gak ada yang berani. Saya minta perlindungan ya sama gereja, satu pun gak. Anak saya nomor 1 itu usia 6 tahun. Ya, kondisi dia autis, saya tenteng dia. Akhirnya kami tidur di emperan toko. Ya, hujan deras banget. Dan itu mau Natal. Saya sakit dan kecewa sama Tuhan waktu itu. Apalagi iman saya belum kuat. Itu saya kecewa sekali. Dan yang menolong saya, teman saya Muslim. Tambah kecewa saya. Ya, tambah kecewa. Tapi saya bilang, terus saya tanya sama teman saya, bro, jadi Kristen kok gini amat hidup gue, saya ngomong gitu. Terus teman saya kasih ayat, kasih ayat tentang kita harus sangkal diri mengikut Tuhan Yesus itu gak gampang. Nah itu belum langsung yes Tuhan aku ikut Engkau, belum. Berjalannya waktu, puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya terus menerus. Tapi saya belum pelayanan, gak ngerti itu apa pelayanan, gak ngerti. Taunya saya ke gereja diam-diam, ya, karena takut ketahuan sama mantan suami saya. Taunya saya orang Kristen tuh ke gereja, habis itu pulang selesai. Ya, taunya gitu doang. Nah, terus berjalannya waktu karena saya musisi ya, paling di gereja dimintain tolong main musik, oke, ya udah nggak apa-apa saya bantu. Sekedar gitu doang. Nah, jadi nggak ada satu hal yang tapi saya percaya Roh Kudus itu selalu sebagai roh penghibur buat kita semua ya. Jadi selalu dia tuh kasih penghiburan pada saya. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa namanya menipu orang banyak bahwa saya ini masih Muslim. Selama dari 2009 sampai 2013 disuruh sholat, ya sholat saya. Cuman apa? Yasu'u Akbar. Kan mereka nggak dengar saya ngomong apa. Yasu'u Akbar. Ya kan mereka nggak dengar. Terus baca Fatihah. Saya saking ininya saya bacanya apa? Abana ladzi fis samawati liyataqaddas ismu litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika doa Bapa kami. Mereka kan nggak dengar. Doa Bapa kami pakai bahasa Arab. Dah. Waktu itu saya udah tahu, saya sering karena saya punya banyak teman di Mesir waktu itu ya. Jadi kami lewat Skype, kontak-kontak begitu. Jadi dia kasih
ini nih kamu baca bacaan begini ya. Oke. Nah, akhirnya di 2013 saya nggak boleh menyangkal Tuhan. Saya katakan akhirnya luar biasa ya, luar biasa kehidupan saya. Kemudian saya diusir, dipisahkan dengan anak saya yang pertama dan yang kedua. Yang saya sedih itu anak saya pertama kan autis ya, dia butuh sekali ibunya. Itu saya dipisahkan, kemudian gak berapa lama saya ditalak ya. Ya itu saya terima dengan lapang dada. Nah itu saya hamil 3 bulan ternyata. Saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Bayangkan, diusir, kemudian diperlakukan sedemikian, saya lagi hamil 3 bulan. Nah, habis itu, ya, waktu diusir itu, ya, setelah itu saya kemudian kan saya lari ke suatu tempat, ditemukan sama keluarga saya. Saya dipersekusi luar biasa sama keluarga saya. Tapi buat saya itu bukan satu hal yang ini ya. Selama 10 hari 10 malam ya saya disekap ya. Itu kalau saya ingat itu sih luar biasa ya. Apa penyertaan Tuhan atas hidup saya. Di ruang kecil waktu itu ya. Kemudian dengan caranya Tuhan juga saya bisa keluar dari situ. Ya. Nah, singkat cerita kemudian berliku-likunya saya iman saya belum kuat banget waktu itu. Sempat saya muslim lagi kok, sempat walaf saya. Karena saya kecewa sama Tuhan. Kemudian ketika saya diusir pun satu pun nggak ada yang mau mau membantu saya. Itu saya kecewa sama Tuhan. Ditangkap lagi sama keluarga saya sempat mualaf lagi. Tapi Tuhan tangkap saya, Tuhan dengan caranya Tuhan ada. Ya saya pasrahkan sama Tuhan, akhirnya Tuhan mulai pulihkan kehidupan saya. Saya itu kalau dibilang perjalanan hidup saya ikut Tuhan, itu saya bisa melayani Tuhan itu baru 2017. Baru saya bilang 100% saya ingin melayani Tuhan. 100% saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi ketika saya berniat seperti itu, waduh, rasanya kayak kena runtuhan gitu ya. Banyak sekali pergumulan hidup yang bertubi-tubi yang saya dapati ya. Dan itu saya pernah kena okultisme juga ya. Saya tuh nggak percaya hal-hal begitu, tapi saya dikenain kayak begitu ya. Banyak sekali yang luar biasa. Difitnah sesama Kristen juga sudah kenyang. Jadi saya tuh kenyang dengan hal-hal psikis saya kenyang ya. Kejahatan ke fisik saya juga kenyang. Jadi itulah cara Tuhan menempa saya untuk saya tetap kuat dan saya tetap ikut Tuhan. Nah, lagu yang di setel sama Bu Lucy itu tadi itu saya masih ingat sekali. Waktu saya dipersekusi itu saya ingat waktu saya diusir ya, dipisahkan dengan anak-anak saya itu, saya dapat ayat ini untuk upah mengikut Yesus. Dan itu saya ambil dari Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab, cuman saya pakai bahasa Arab ya waktu itu. Lagunya itu saya pakai Alkitab bahasa Arab. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi kemudian.
saya suka nggak tahan di ayat 29 ya. Setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Saya kalau ngomong masalah ibu itu saya nggak nangis, karena saya tuh umi saya itu luar biasa. Awalnya sangat menentang sekali saya menjadi murtad. Tapi saya mengasihi mereka, mengasihi umi saya, kasih ibu saya dengan segenap hati saya. Bagaimanapun dia ibu saya. Tapi puji Tuhan, 2 tahun terakhir ini dia bisa menerima kondisi saya sebagai seorang murtad. Itu kalau saya ingat itu ya, ingat ibu saya itu, aduh, ya, sedih. Tapi sekarang saya sudah menerima upahnya ya. Sekarang saya happy walaupun saya agak sulit bertemu ibu saya, tapi tiap hari telepon beliau telepon, saya telepon. Dan puji Tuhan ya, sekarang itu saya itu jadi tempat curhatan ibu saya. Jadi ada apa-apa dia di sana selalu telepon saya, Adila mau curhat bla bla bla. Artinya apa yang saya lakukan ini bisa menjadi berkat buat beliau walaupun kami beda agama. Waktu itu saya bilang, Umi udah tinggal dengan saya di sini. Umi bilang, gak mau, piring gelas sendokmu tuh semuanya bekas babi, haram gitu. Ya sudahlah kalau dia nggak mau. Yang penting hubungan saya dengan beliau semakin mesra sekali. Nah, di sini ibunya, anak-anak atau ladangnya, ini yang anak-anak itu ya, karena saya seorang ibu ya, harus dipisahkan dengan anak-anak selama 5 tahun. Saya tidak bertemu dengan anak-anak ya. Kemudian puji Tuhan di 2018 itu dengan kekuatan dan kehebatan Tuhan, saya bisa ketemu walaupun sampai saat ini kami nggak bisa hidup bersama dengan anak-anak ya. Cuman anak saya yang terakhir aja yang saya bisa ini ya. Kemudian yang sampai saat ini ya komunikasi saya dengan anak-anak sangat mesra, dan itu perjuangannya ya luar biasa. Semua saya pasrahkan dengan Tuhan. Satu hal, ketika kita setia sama Tuhan, melakukan firman-Nya, menjaga kekudusan, disitulah Tuhan memberikan apa yang selama ini kita impi-impikan. Yang saya lihat di situ. Nah, saya makanya akhirnya saya dapat ayat ini setelah saya keluar dari persekusi keluarga ya. Keluar dari situ saya temukan ayat ini, dapat di situ, akhirnya terngiang-ngiang terus. Akhirnya saya jadikan lagu yang tadi, Haina idin qala lahu buturus ha nahnu qad tarakna kulla syai' likainat baka ifa madza sayakunu lana. Saya bikin lagu ini sambil main piano itu, sambil mencucurkan air mata, karena saya keinget apa yang saya hadapi dan apa yang saya yang terjadi di dalam hidup saya ketika saya menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kadang-kadang benar, kami bincang-bincang sama Bu Lucy tadi, kayak dagelan gitu. Kayak kalau dipikir-pikir kok bisa begini ya, gue kadang lucu-lucuan gitu. Nah, saya tuh juga nggak menyangka kok bisa jadi akhirnya Tuhan bawa saya ke sini gitu loh. Bawa saya dengan kondisi saya seperti ini, membawa saya untuk bisa melayani Tuhan dengan sangat-sangat dengan segenap hati saya, karena Tuhan Yesus tuh ada duanya. Saya itu ya sampai sekarang juga saya masih ya dapat teror apa segala macam tuh udah biasa dari dulu juga. Cuman saya yakin Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, yang karena Dia yang punya bumi dan langit dan seluruh dunia ini, seluruh isinya ini, alam semesta ini kan Dia yang punya. Mau kemana saya, Dia yang lindungi. Saya percaya itu aja. Itu saja yang saya percayai. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat-sangat buat saya
ketika orang bilang kamu ngapain ikut Tuhan, ketika keluarga sampai sekarang Umi saya pun, kamu balik lagi lah, balik lagi, kasihan buyamu di dalam kubur gitu ya, gitu. Tapi saya bilang walaupun sekarang hidup saya sudah lebih nyaman karena keluarga sudah bisa menerima saya ya, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aduh, kalau bahasa Jawanya eman-eman, sayang banget saya sudah ditempa sedemikian rupa, habis itu saya lepaskan. Kayak kita pacaran kan ya, kita pacaran itu wah sakit-sakit hati pun kita tetap terus teguh dengan pacar kita. Tengah jalan terus kita mau putusin, kan eman-eman, sayang banget. Nah begitulah saya dengan Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir apa sih, dunia ini ya terlalu kecil ya buat kita merengek-rengek saja untuk minta apa ya, mengeluh bersungut-sungut. Buat Tuhan kecil, dunia ini kecil sekali. Makanya saya selalu bilang setiap doa saya bilang Tuhan, erhamna ya Allah, erhamna ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah. Selalu itu, karena saya tuh suka takut ya sebenarnya. Takut takut. Setiap biasanya tuh ya, setiap sudah saya kan sering diminta jadi narasumber atau apa gitu ya, mengupas tentang ilmu fikih, karena saya memang agak sedikit paham lah ya, agak sedikit punya ilmu lah di ilmu fikih gitu ya. Diundang ya, atau mungkin tiba-tiba ada kadrun masuk, kemudian terjadi diskusi yang alot begitu tuh, saya tuh suka takut satu emosi, walaupun tinggi saya nggak pakai kata-kata memaki-maki, tapi tetap aja emosi saya aduh meledak-ledak. Apalagi kami ini orang Palembang, ibu saya Palembang, bapak saya Arab Jambi. Nah repot lah ini sudah. Jadi ya ini banget gregetan gitu kan, akhirnya memancing emosi. Habis gitu kalau kita sudah bisa mengalahkan lawan kita merasa dia kalah, saya takutnya kita menjadi jumawa, sombong diri. Itu saya takut sekali. Makanya biasanya tuh ya, kalau sudah live gitu ya, kalau ada sedikit diskusi dan perdebatan gitu-gitu, saya langsung sujud sama Tuhan, minta tolong Tuhan, erhamna ya Allah, saya minta ampun Tuhan, wafir lana Tuhan, wafir lana, dan ampunilah kami ya Tuhan. Selalu bilang gitu, karena saya takut. Saya nih orangnya takut sekali hal-hal kesombongan rohani gitu-gitu, karena saya ini bukan siapa-siapa, satu. Kedua juga, kalau bukan karena Tuhan sendiri, saya mungkin sampai saat ini ya belum tentu jadi seperti ini. Kemudian juga pengetahuan saya tidak luas. Saya masih pemuritan, masih terus belajar, karena sepanjang usia akan terus belajar, apalagi tentang Alkitab ya. Jujur saya Alkitab masih terus belajar, karena mengerti isinya itu nggak segampang kita mengerti isi Al-Quran. Jujur, saya bisa berkata jujur, untuk memahami isi Alkitab itu nggak sama dengan memahami isi Al-Quran. Sangat sulit dan memang butuh bimbingan dan butuh Roh Kudus yang membimbing itu, karena nggak segampang yang saya kira. Nah, ya perjalanan mengikuti Yesus ini ya, aduh, nggak cuman keluarga, teman semua ya, bahkan sesama Kristen gitu ya, fitnah segala macam, saya udah kenyang. Saya tuh orangnya double. Saya dikatain apa gitu, saya cuek aja, gak pernah masukin ke hati gitu loh. Jadi karena saya takut kalau saya masukin ke hati, artinya saya tidak mengampuni dia gitu loh. Jadi saya double aja, cuek aja. Orang ngomong apa gitu ya sudah, biarin aja gitu. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang paling penting. Makanya saya tuh kalau lebih suka kayak begini, bincang-bincang santai, ketawa-tawa gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh abis live gitu udah ketawa-tawa, kayak terkesan mengetawain orang lain gitu ya.
Habis itu saya langsung minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf. Apalagi misalnya kalau live-nya tuh sampai tengah malam, sampai jam 12. Oh, pas banget ini. Habis live, saya langsung selesai, langsung sholat, langsung minta ampun saya sama Tuhan. Minta ampun Tuhan, saya bilang gitu. Aduh, karena takut. Karena itu akan terus menerus. Karena roh jahat itu, ya, roh jahat itu, roh kesombongankah itu, roh yang membuat penyakit dalam hati kita, itu akan jadi apa ya, kayak racun, toksik ya. Terus juga bukan racun aja, jadi nyandu. Terus menerus. Karena kita merasa pintar, merasa hebat, terus menerus. Makanya kadang tuh saya ngerem dikit, lagi rem dikit, karena takut sekali. Ngeri soalnya ya, karena bukan aja orang lain yang sakit hati, tapi kita jadi nggak jadi berkat buat orang lain gitu. Jadi saya sangat ngerem diri gitu ya kalau masalah-masalah begitu. Nggak selalu misalnya channel mana undang saya gitu ya, terus untuk berdebat, waduh kalau debat nggak deh saya gitu. Kadang-kadang saya lihat-lihat juga, oh begini bermasalah, karena tidak semua tema saya menguasai ya, jujur saja ya, tidak semua, ada tema-tema tertentu yang saya bisa, bukan menguasai ya, tapi bisa. Tapi ada tema-tema tertentu yang memang saya nggak mampu ya, saya bilang saya nggak bisa, itu aja. Karena takut kita kebablasan, akhirnya jadi bumerang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali. Sekali lagi ya saudara sendiri, Yesus itulah. Yesus. Tunjuk ke atas. Amin. Yes. Angkat kita semua. Lambaikan.